Pemirsa, 23 orang luka parah akibat bus sumber selamat jurusan Surabaya Yogyakarta yang mereka tumpangi terguling di Mauspati, Magetan, Jawa Timur. Dugaan sementara bus hilang kendali saat menghindari pemotor yang mendadak terjatuh. Keheningan dini hari di Desa Gulun, Mauspati, Magetan, Jawa Timur berubah menjadi gempar setelah bus sumber selamat jurusan Surabaya Yogyakarta tiba-tiba hilang kendali dan terguling di Jalan Raya Ngawi, Mauspati. Akibatnya penumpang yang ada di dalam bus terhempas di dalam kabin. Sebagian penumpang luka-luka dan sebagian diantaranya terjepit atau tertindih penumpang lain. Kondisi kendaraan yang terbalik membuat pintu darurat tak bisa dibuka. Proses evakuasi hanya bisa dilakukan melalui kaca depan bus. Dari keterangan penumpang, kecelakaan ini bermula ketika bus melaju dari arah Magetan menuju Ngawi. Namun di tempat kejadian mendadak ada sepeda motor yang terjatuh di tengah jalan. Untuk menghindari tabrakan, supir bus langsung membanting setir hingga terguling. Motor kelentang, ya toh. Nah kita kan nggak tahu, drivernya juga nggak tahu gitu loh. Nah di bawah jalan, di tengah jalan gitu. Kita awalnya mau menghindari. Bisnya mau menghindari tapi nggak nuntut mas, nggak nuntut. Nah kita jika dari belakangnya sepeda motor. Kronologi awal sementara kendaraan bus bergerak dari arah selatan ke utara, sama-sama dari selatan ke utara, hingga terjadi laka lantas tersebut. Sementara bersama teman-teman kita masih menangani di olah TKP dan TPTKP. Demikian ya rekan-rekan. Itu menghindari motor jatuh atau seperti apa? Masih didalami. Nanti penyebabnya kita harus melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi bus maupun pengendara sepeda motor maupun saksi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan polisi memeriksa pemotor serta sejumlah saksi terkait kasus ini. Dari Magetan, Asfi Manar melaporkan. 2 guru di Lebak, Banten berlumur lumpur akibat jalan yang dilintasi longsor. Pakaian mereka kotor karena sepeda motor mereka tergelincir saat melintasi jalan medan berlumpur. Aris nepi ke jolet, ya Allah, ya Allah. Insya Allah. Guru pria ini belepotan lumpur setelah berjuang melalui jalan rusak dan berlumpur di Desa Cidikit, Kecamatan Bayah, Lebak, Banten. Ia tidak sendiri, ada satu rekannya yang lain yang seragamnya tak kalah kotor bermandikan lumpur. Motor mereka juga tak sanggup melintasi lumpur tebal akibat jalan longsor. Video dramatis perjalanan kedua guru pria ini menembus lumpur sepulang mengajar diabadikan oleh rekannya. Menjadi tantangan saya ya Pak ya, karena kan seorang guru itu mau resiko apapun, mau resiko jalan longsor atau banjir atau apa, kita tetap berangkat untuk mendidik anak. Para guru yang bertugas di daerah terpencil seperti ini selalu menghadapi kondisi rawan termasuk rawan kecelakaan. Selain jarak cukup jauh, letak sekolah yang berada di atas perbukitan sangat rawan longsor, apalagi di musim penghujan. Keterbelakangan infrastruktur bertentangan dengan kondisi Kecamatan Bayah yang merupakan kawasan tempat industri besar. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 19 rumah di kawasan Tambora terbakar Minggu dini hari. Akibatnya 60 jiwa kehilangan tempat tinggal. Kebakaran diduga karena korsleting listrik. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Trikora, Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Sedikitnya 19 rumah warga dan kontrakan ludes terbakar. Api baru padam setelah 20 unit mobil dan 100 petugas damkar berjibaku memadamkan api selama 2 jam. Diduga kobaran api ini akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga merambat ke rumah warga lain. 60 jiwa yang kehilangan tempat tinggal mengungsi sementara di masjid dan pelataran rumah tetangga. Ya, saya sih mengharapkan rumah saya ya bisa kembali normal seperti dulu Pak, bisa dibangun lagi. Dan juga saya sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah, khususnya dinas sosial Pak. Untuk tenda pengungsian tidak ada karena dikoordinasikan dengan pihak kelurahan dan RW karena posisi lingkungan wilayahnya agak sempit gitu. Lokasi kebakaran telah dipasang garis polisi dan kasus kebakaran ini ditangani Polsek Tambora. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Puluhan rumah di Kota Solo, Jawa Tengah porak-poranda akibat diterjang hujan angin. Akibat bencana ini, puluhan warga terpaksa mengungsi di tenda darurat. Hujan deras serta angin ribut yang melanda Kota Solo, Jawa Tengah membuat sejumlah atap rumah warga terbang. Di saat yang sama, terdengar suara perekam yang panik dan ketakutan saat melihat lingkungan sekitar rumahnya telah berantakan. Di dalam rekaman yang sama juga terlihat seorang warga yang mencoba menyingkirkan atap kanopi yang terempas dan menutup jalan raya. Peristiwa angin kencang yang memporak-poranda 65 rumah ini terjadi di Kampung Kenteng, Mojo, Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah. Meski angin ribut telah reda, warga masih belum berani membersihkan puing yang berhamburan baik di dalam maupun di luar rumah. Ini karena kondisi listrik di lingkungan rumah mereka masih belum dipadamkan. Menurut warga, peristiwa ini terjadi sangat cepat, sehingga membuat banyak warga kaget dan berlari keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Dilihat, ini belum ada pemadaman, sehingga masyarakat belum bisa merapikan tempat-tempat yang terangkat atapnya. Karena kita masih takut, karena ini arusnya menggunakan baja ringan semua. Karena rumah banyak yang rusak, warga pun memutuskan membuat tenda darurat untuk pengungsian sementara, sampai rumah bisa diperbaiki. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Ribuan kubik sampah domestik membanjiri tempat pembuangan sampah ilegal di sepanjang tepian Sungai Cikarang, Bekasi Laut, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menanggapi temuan ini, tim gabungan Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP langsung menutup TPA ilegal tersebut. Dari pantauan udara, hamparan sampah terlihat memenuhi bantaran Sungai Cikarang Bekasi Laut atau Sungai CBL di Desa Muara Bakti, Bekasi, Jawa Barat. Sampah-sampah ini kebanyakan merupakan limbah rumah tangga yang didominasi oleh kantong plastik, styrofoam, hingga baju bekas. Dari penelusuran tim liputan iNews, tempat pembuangan sampah ilegal ini dikelola oleh oknum warga setempat dan aktivitas pembuangan sampah ilegal di lokasi tersebut diduga telah dilakukan sejak 1 bulan terakhir. Pembuangan ribuan kubik sampah ini memanfaatkan lokasi bekas galian tanah yang terdapat di sepanjang tepian Sungai CBL. Saat dikonfirmasi, pemerintah Desa Muara Bakti menyatakan jika sampah yang dibuang ke lokasi tersebut merupakan sampah dari luar wilayah Desa Muara Bakti. Dan saat ini, lokasi TPA ilegal tersebut telah ditutup. Ini lokasinya di pinggir kali, bekas galian tanah ini di RT 15. Di lokasi tersebut ada pembuangan sampah liar. Lanjut kami berkoordinasi sama RT, RW, Kepala Desa, termasuk ke kelurahan juga. Rencananya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi akan mengevakuasi ribuan kubik sampah ke TPA Burangke. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, rangkaian KTT APEC 2024 di Peru rampung digelar. Indonesia telah menghasilkan kerjasama dengan sejumlah negara dan sikapi perdagangan bebas yang berprinsip pada keadilan. Presiden Prabowo Subianto telah merampungkan sejumlah agenda penting dan hadiri KTT APEC 2024 di Kota Lima, Peru. Indonesia telah menghasilkan sejumlah jalinan kerjasama dengan beberapa negara untuk memajukan sektoral ekonomi hingga menerapkan perdagangan bebas yang berprinsip pada keadilan. Forum KTT APEC 2024 yang dihadiri 21 pimpinan negara ini menyoroti 3 isu prioritas, yakni perdagangan dan investasi, digitalisasi, serta pertumbuhan yang berkelanjutan. Ya, saya kira kita meneruskan suatu jaringan network antara pemimpin-pemimpin di Pasifik. Kita bahas banyak masalah, bagaimana kita menjaga perdagangan yang baik, yang terbuka, tapi adil. Ya, saya kira itu kesempatan yang baik. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Hati-hati di jalan Pak. Indonesia ini seperti apa di tengah-tengah? Kita ingin perdagangan yang teratur, yang bebas, tapi adil. Selanjutnya, Presiden Prabowo langsung bertolak meninggalkan Peru dan melanjutkan lawatan menuju negara Brasil untuk agenda G20. Dari Kota Lima, Peru, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto tiba di Rio de Janeiro, Brasil untuk menghadiri KTT G20. Puluhan warga negara Indonesia antusias menyambut kedatangan Prabowo di Brasil.
Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Base Aérea do Galeão, Rio de Janeiro, Brasil, pukul 23:25 waktu Brasil. Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh Commander of the Air Base, Kolonel Aviador Fabio Faria Silva, Dubes Brasil untuk RI Jorge Monteiro Prata, Dubes RI untuk Brasil Edi Yusuf, dan Atase Pertahanan KBRI Brasilia Kolonel Infanteri Rizal Aswam Amanda. Selain itu tampak pula pasukan jajar kehormatan yang turut menyambut dan mengiringi Presiden Prabowo menuju kendaraan. Dalam kunjungan kali ini, Presiden Prabowo diagendakan untuk menghadiri KTT G20. Sementara kedatangan Presiden Prabowo di Brasil juga disambut puluhan warga Indonesia. Mereka menyiapkan buket bunga untuk diberikan kepada Prabowo setibanya di Brasil. Sejumlah WNI mengaku merasa bangga bisa melihat langsung kehadiran Presiden Prabowo yang tiba di Rio de Janeiro. Mereka bahkan ada yang menunggu hingga 3 jam demi bisa melihat Presiden Prabowo. Saya tahu beliau bahwa mantan Pangkostrat dan Jajaran Kopassus, beliau tentu sangat tegas ya. Dan saya juga pendukung beliau kebetulan dari 2014. Dan mudah-mudahan pada KTT G20 ini beliau bisa membuat Indonesia berkontribusi lebih untuk menyelesaikan masalah global ekonomi ini. Pemirsa, kalah dari Jepang kemarin, Timnas Indonesia kini fokus memperbaiki permainannya jelang matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam latihan minggu malam, Kevin Dix belum bisa bergabung karena masih melakoni pemeriksaan medis. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang persiapan untuk melawan Timnas Arab Saudi dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Latihan Timnas Indonesia berlangsung di Stadion Madia pada Minggu sore. Sebanyak 26 pemain anak didik Sintayong mengikuti sesi latihan tersebut. Namun saat latihan, bek FC Copenhagen Kevin Dix tidak terlihat karena menjalani pemeriksaan medis akibat cedera lutut yang dialami ketika debut Timnas melawan Jepang. Rencana perubahan formasi dan strategi akan diterapkan oleh Sintayong demi misi meraih kemenangan atau 3 poin saat hadapi Arab Saudi. Pemain lini belakang terbaiknya seperti Kevin Dix dan Max Hilgers dipastikan absen saat berlaga melawan Arab Saudi akibat dibekap cedera. Poin penuh untuk Timnas Indonesia sangat diperlukan demi bisa memperbaiki posisi yang saat ini berada di juru kunci Grup C usai kalah dari Jepang 4 gol tanpa balas. Hasil terakhir sementara Garuda belum pernah meraih kemenangan di babak ketiga. Jai Itzes dan kawan-kawan meraih 3 kali seri dan 2 kali kekalahan saat melawan Tiongkok dan Jepang. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Timnas Arab Saudi menggelar latihan perdana jelang menghadapi Timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam latihan perdana tersebut, Timnas Arab Saudi hanya jalani sesi latihan ringan. Jelang laga melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Arab Saudi menjalani latihan perdana di lapangan Al-Senayan, Jakarta pada Sabtu kemarin. Latihan perdana Arab Saudi berlangsung di bawah guyuran hujan lebat. Dalam latihan perdana ini, pelatih Hervé Renard memberi latihan ringan bagi anak asuhnya, diantaranya pemanasan dan latihan penguasaan bola. Tim Arab hadir di Jakarta dengan penuh percaya diri setelah berhasil menahan imbang Australia pada Kamis kemarin. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia kontra Arab Saudi akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada 19 November 2024 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum kembali menangkap 3 orang DPO kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. 3 DPO ini berperan sebagai pemilik web judi online serta mengelola ribuan web judi online agar tidak diblokir oleh pihak Kementerian Komdiki. Petugas Subdit Jatanas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 tersangka DPO kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. 3 orang tersangka ini berinisial B, BK, dan HF ini ditangkap pada saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta usai kembali dari luar negeri. 3 orang ini berperan sebagai pemilik web judi online serta pengelola ribuan web judi online agar tidak diblokir oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Digital RI melalui tersangka MN yang merupakan pegawai Kementerian Komdigi. Selain menangkap tersangka, polisi juga turut menyita beberapa barang bukti diantaranya 3 buah handphone, 3 buah kartu ATM serta uang tunai senilai 600 juta rupiah yang terdiri dari mata uang rupiah dan mata uang asing. Adalah
sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Sejauh ini polisi telah menetapkan 22 orang tersangka, 11 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi. Dan hingga saat ini penyidik masih memburu 3 DPO lainnya berinisial A, J, dan BS. Dari Jakarta, Denhelby Sajangbati melaporkan. Seorang anak berusia 8 tahun dibawa oleh wanita tak dikenal menggunakan sepeda motor di salah satu perumahan di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Tak hanya diajak berkeliling oleh pelaku, namun cincin emas korban juga dirampas. Dari rekaman kamera pengawas, salah satu perumahan di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat ini, nampak korban dan pelaku tengah melintas dengan dibonceng sepeda motor. Korban saat itu diajak berkeliling oleh seorang wanita yang tak dikenal, sebelum dibawa keluar dari area perumahan. Menurut orang tua korban, saat itu anaknya yang masih berusia 8 tahun, tengah bermain sepeda skuter bersama temannya yang tidak jauh dari rumah. Saat itu pelaku yang mengendarai sepeda motor Matic berwarna merah, mengikuti dan menghampiri korban dengan menanyakan perihal sekolah korban. Pelaku kemudian meminta korban untuk menemaninya membeli kado anaknya yang sedang berulang tahun. Saat sudah berada sejauh 3 km, korban diturunkan dan cincin emas yang menempel di jari korban dirampas pelaku. Kebetulan, saya pengen ngasih kado anak saya nih. Ada ikut ya, untuk ngasih tahu bahwasanya saya pengen beli kado nih buat anak saya gitu. Anak saya karena udah polos, dipaksa juga sama ibu-ibu, dipaksa naik ke motor, dibawa deh tuh. Dibawa sampai ke daerah Meruya Residen. Dia turunin di situ dan emasnya tuh, cincin emasnya tuh diambil sama dia. Korban memang selamat dan bisa kembali pulang ke rumahnya. Namun orang tua korban sangat merasakan kecemasan yang besar. Mereka pun berharap kepolisian sektor Kembangan Jakarta Barat dapat segera menangkap pelaku agar kejadian serupa tidak terulang kepada orang lain. Dan bagi Anda yang memiliki anak kecil, selalu jaga kewaspadaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Poliden merek perawatan gigi tiruan dari perusahaan kesehatan konsumen Haleon Indonesia Kamis lalu resmi meluncurkan kampanye Balikin Senyum di kota Yogyakarta. Kampanye ini sekaligus mengenalkan Polina, customer chat berbasis AI pertama di Indonesia yang memberikan panduan perawatan gigi tiruan secara gratis melalui WhatsApp dan program penyediaan gigi tiruan gratis. Kampanye ini bertujuan untuk memperluas akses perawatan gigi tiruan kepada masyarakat yang membutuhkan di Indonesia. Everybody should be given the chance to take care of their oral care, improve their quality of life. But I think this campaign also will allow us to realize that all of us, wherever we are, in whatever capacity, we can actually influence the turnout. Kampanye Balikin Senyum sejalan dengan misi Haleon untuk menghadirkan kesehatan sehari-hari yang lebih baik, sekaligus mempermudah akses ke informasi terkait perawatan dan penyediaan gigi tiruan. Pemirsa, kepergok mencuri BBM jenis solar dari sebuah truk milik warga. Seorang lelaki di Kota Makassar nyaris tewas diamuk ratusan warga. Pelaku berhasil menyelamatkan diri setelah masuk ke sebuah gorong-gorong yang penuh dengan air. Mendengar ada pencuri yang terjebak, warga di Jalan Sukaria, Kecamatan Panukukang, Kota Makassar langsung memenuhi TKP. Warga yang emosi terus berdatangan, mengepung lokasi persembunyian pelaku. Pelaku yang panik pun langsung bersembunyi di dalam gorong-gorong sempit yang penuh dengan air keruh. Beruntung, aparat kepolisian dari Mapolsek Panukukang langsung mendatangi TKP dan mengamankan lokasi dari kerumunan warga. Pelaku baru dapat dievakuasi 1 jam kemudian, usai polisi meminta warga untuk agak menjauh dari gorong-gorong tempat pelaku bersembunyi. Menurut polisi, pelaku diduga mencuri BBM jenis solar dari sebuah truk yang ditinggal pemiliknya. Yang tersebut lakukan pencurian solar di mobil tangki yang terparkir. Kemudian tertangkap tangan oleh keluarga pemilik. Akhirnya yang bersangkutan sempat lari dan sembunyi di gorong-gorong di dalam selokan tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pencurian. Dari Kota Makassar, Sulsel, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan.
Pemirsa, acara debat kedua pemilihan Bupati Bungo Jambi diwarnai bentrokan antar dua massa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, bentrokan terjadi saat kampanye akbar digelar di Stadion Semeru. Kericuan ini terjadi antara massa pendukung calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi saat acara debat kandidat kedua berlangsung. Tak hanya saling ejek, massa juga terlihat saling lempar dengan menggunakan batu hingga kayu. Akibat insiden ini 3 orang dari kedua massa terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Beruntung anggota TNI dan Polri yang bertugas melakukan pengamanan berhasil meredam kericuan, sehingga acara debat tak terganggu. Guna mencegah kericuan semakin membesar, polisi dan TNI langsung memukul mundur kedua massa. Menurut polisi, kericuan ini bermula saat kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati ini membawa massa yang banyak. Sehingga saat datang dan mendekati hotel tempat debat digelar, terjadi saling ejek. Aksi baku hantam terjadi di saat panggung hiburan kampanye calon bupati dan wakil bupati di Stadion Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Kali ini kericuan diduga akibat saling senggol saat berjoget dalam acara panggung hiburan. Beruntung pihak keamanan bisa meredam sehingga kericuan sesama pendukung ini tidak semakin berkembang. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, dan Lumajang, Jawa Timur, tim liputan melaporkan. Debat ketiga dan terakhir Pilkada Jakarta mengusung tema tata kota dan kondisi iklim digelar kemarin. Ketiga paslon tampil unik, paslon 1 dengan lambang Monas di dada, paslon 2 dengan warna hitam kasual, dan paslon 3 dengan atribut khas Betawi. Dalam debat ketiga Pilgub Jakarta 2024, ketiga paslon tampil dengan gaya berbeda-beda. RK Suswono tampil berbaju formal berwarna hitam dan putih dengan lambang Monas tersemat di bagian dada. Dharma Kun mengenakan baju senada berwarna hitam casual. Di segmen terakhir debat, paslon nomor 2 ini tampil beda dari segmen-segmen sebelumnya dengan melepas outer yang dikenakan dan tampil dengan kaos hitam. Di kaos Cagup Dharma Pongrekun tertulis Getok Tular Adab. Sementara Pramrano tampil dengan warna hitam putih dilengkapi dengan nuansa budaya Betawi. Debat terakhir Pilkada Jakarta ini membahas tentang masalah tata kota dan kondisi iklim. Dengan subtema penanganan banjir, penataan permukiman, penurunan emisi dan polusi udara, serta transisi energi terbarukan, pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, kota layak huni, dan juga penataan ruang terbuka hijau. Tugas pasangan Ridho dengan segala inovasinya adalah mengadilkan kembali, tidak harus selalu diatur oleh hukum pasar, tapi negara harus hadir. Jakarta aman mandiri karena indah adabnya. Program Adab Dharma Kun menghadiahkan kepada rakyat Jakarta 10 aman dan 5 mandiri. Mandiri pangan, mandiri papan, mandiri sandang, mandiri air, dan mandiri energi. Bagi saya dan Bang Dul, menata kampung bukan hanya sekedar menata itu kampungnya. Kumuhnya dihilangkan, kampungnya dipertahankan, dan orang masih bisa mencari makan di kampung tersebut. Ya, dalam debat terakhir Pilkada Jakarta tadi malam, Cagup Pramono Anung bertanya kepada Cagup Ridwan Kamil terkait wacana pemindahan Balai Kota Jakarta. Pramono juga menyinggung mengenai imajinasi yang kemudian dibalas RK dengan menyebut soal keputusan pemindahan ibu kota ke IKN. Pasangan nomor 1 sempat menyampaikan bahwa sebagai Gubernur Jawa Barat akan memindahkan pusat pemerintahan dari Gedung Sate di Bandung ke Tegal Luar, tapi tidak jadi. Kemudian baru-baru ini Kang Emil juga bilang, atau pasangan nomor 1 menyampaikan bahwa akan memindahkan balai kota dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Untuk itu kami ingin menanyakan apakah ini memang serius untuk mau dipindahkan, karena IKN kan Jakarta bukan ibu kota lagi, di pusat pemerintahan Balai Kota banyak sekali gedung-gedung yang akan menjadi kewenangan pemerintah Jakarta. Untuk itu apakah perlu dipindahkan? Apakah ini juga bagian dari imajinasi yang dihadirkan oleh pasangan nomor 1? Saya selalu konsisten. Apa yang sering diwacanakan, disampaikan, didiskusikan, semata-mata untuk mengadilkan tata ruang. Di Jawa Barat, Bandungnya udah jadi kota wisata.
bercampur-campur dengan kota pemerintahan, kemacetan di mana-mana. Sehingga ibu kota Jawa Barat memang tidak cocok untuk ada pusat pemerintahan lagi, maka ada wacana itu. Jakarta juga sama. Kalau tadi ada yang tertawa urusan imajinasi, lah IKN itu datang dari imajinasi. Oleh sebuah keputusan mahal, keputusan politik, pindah ke sana, menjadi IKN hari ini. Nah sekarang kalau Jakarta mau mengurangi macet, selain perluasan transportasi publik, mari benerin tata ruangnya. Salah satunya adalah pusat kantor pemerintahan dikurangi dari pusat. Tentu ini harus didialogkan kepada stakeholder di Jakarta. Kenapa di Jakarta Utara? Aksesnya bagus. Ancol itu punya hak 200 hektar membangun. Tinggal kita bikin pusat bisnis baru. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menggelar kampanye Pilkada Damai di Jakarta Pusat. Kampanye ini untuk mengajak kaum perempuan agar berani ikut mengawasi pelaksanaan pilkada, mengingat lebih dari 50% pemilih adalah kaum perempuan. Kampanye Pilkada Damai 2024 digelar di Hari Bebas Kendaraan Bermotor, tepatnya di depan kantor Bawaslu Jalan Ahmad Tamrin, Jakarta Pusat. Kali ini kampanye yang dihadiri Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, serta Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak, Arifah Fauzia, dan Wakil Menteri PPA, Veronica Tan. Diawali dengan menggelar jalan santai sambil membawa spanduk. Kampanye bertajuk Perempuan Berani Mengawasi dan Memilih bersama Lawan Diskriminasi. Selanjutnya, kampanye Pilkada Damai dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi bersama oleh Bawaslu, KPU, serta Kementerian PPA. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzia, kampanye Pilkada Damai 2024 digelar guna meminimalisir potensi terjadinya kekerasan hingga intimidasi terhadap para pemilih perempuan di Pilkada 2024. Ya, kita meminimalisir sekecil mungkin kekerasan terhadap perempuan seperti intimidasi karena kurangnya pengetahuan perempuan dalam memilih calon pemimpin di daerahnya gitu. Jadi kita awasi bersama-sama beserta Bawaslu dan kawan-kawan semua agar para perempuan khususnya bisa memilih sesuai dengan hati nuraninya. Kita harapkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan itu tidak dilakukan. Dan kemudian para pemilih perempuan bisa bebas dalam melakukan hak pilihnya maupun hak dipilihnya, baik hak memilih maupun hak dipilih. Meski berharap tak menemukan adanya kasus kekerasan hingga intimidasi terhadap para pemilih perempuan, namun Bawaslu memastikan bakal menyampaikan hal tersebut ke Sentra Gakumdu apabila ditemukan unsur tindak pidana. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Ya, jelang Pilgub Jakarta 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara di Gor Sunter, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Simulasi dilakukan agar para kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS memahami tugas yang akan dijalankan saat pencoblosan pada 27 November nanti. Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara di Gor Sunter, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan kesiapan pemilihan Cagup dan Cawagup Jakarta pada 27 November 2024 mendatang. Selain mengundang KPPS Kelurahan Sunter Agung dan Sunter Jaya, masyarakat setempat juga turut diundang sebagai pemilih dan simulasi ini untuk mengetahui estimasi waktu pemungutan dan perhitungan suara saat hari pencoblosan. Mereka mengetahui bagaimana caranya melakukan pemungutan suara sejak pemilih hadir, kemudian saksi, lalu pengawas TPS semuanya hadir, kemudian mengawalinya dengan pengambilan sumpah, membuka kotak, kemudian mengantri semua pemilih memanggil untuk memberikan suaranya kepada tempat bilik suara, kemudian kembali ke tempat masing-masing. Mengingat memasuki musim penghujan, KPU Jakarta Utara juga akan mengantisipasi TPS rawan seperti kotak suara basah maupun TPS banjir. Diketahui di Jakarta Utara terdapat 1.300.000 calon daftar pemilih tetap yang akan menggunakan hak suaranya untuk memilih Cagup dan Cawagup Jakarta. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan.
Pemirsa, para pendukung timnas antusias mengikuti nonton bareng kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C antara Indonesia melawan Jepang. Nobar yang diinisiasi RCTI Plus di Metropolitan Mall Cilengsi, Jawa Barat ini juga diisi sejumlah rangkaian acara menarik seperti Sports Dance Competition serta Meet and Greet bersama talent original series Vision Plus. RCTI Plus menggelar acara nonton bareng pertandingan sepak bola kualifikasi Piala Dunia 2026 zona ASEAN putaran ketiga Grup C antara Indonesia melawan Jepang di Metropolitan Mall Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nobar bertajuk Super Show Sport Garuda di Dadaku menjadi langkah RCTI Plus dalam mendukung perkembangan olahraga di tanah air serta memfasilitasi para pendukung tim nasional untuk menyaksikan secara langsung ajang bergengsi ini. Tak hanya nonton bareng, ribuan pengunjung dan supporter timnas Garuda juga disuguhkan berbagai sajian hiburan seperti dance competition, games dan kuis, meet and greet talent Vision Plus, serta pentas musik yang diisi artis ternama Indonesia. RCTI Plus kita bikin event nobar ya dalam rangka kita mendukung antusias para pencinta sepak bola Indonesia dan pencinta pengguna aplikasi RCTI Plus juga gitu kan. Jadi kami membuat nobar di banyak tempat. Meski timnas Indonesia kalah dari Jepang 0-4 pada babak kualifikasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, namun dukungan para supporter tetap terus menggema. Kedepan, RCTI Plus berkomitmen akan menghadirkan acara nobar serupa guna memfasilitasi masyarakat dan para pendukung timnas Indonesia berjuang di lapangan hijau. Dari Jakarta, Hendri Aprila, Dimas Winardi, iNews melaporkan.